Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tugas statistika lanjut, yaitu analisis regresi. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh teman saya, yaitu Nadia Salsabila Agus, adapun Yuli Andini, dan Wandania Ramadhani. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita memasuki pembahasan hari ini, yaitu analisis regresi. Nah, adapun variabel yang kami gunakan yaitu self-efficacy, yang kedua itu perceived teacher support, dan student engagement. Nah, langsung saja pada regresi sederhana itu, adapun hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari perceived teacher support terhadap student engagement. Adapun H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari perceived teacher support terhadap student engagement. Nah, untuk pengolahan datanya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia. Dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya akan dimaknakan oleh teman saya Wandania Ramadhani. Oke, baik. Pertama saya akan menjelaskan pengaruh perceived teacher support terhadap student engagement. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, diperoleh nilai R sebesar 0,196. Jadi nilai ini tuh menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara dukungan guru yang dirasakan dan keterlibatan siswa. Namun hubungan tersebut itu tergolong sangat lemah. Nah, selanjutnya itu nilai R sebesar 0,384 yang menunjukkan bahwa perceived teacher supportnya itu hanya mampu menjelaskan sekitar 3,84% variasi student engagement
sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kemudian hasil uji signifikasinya itu menunjukkan bahwa nilai P sebesar 0,266 atau lebih besar dari 0,05. Jadi hal ini itu berarti model regresinya tidak signifikan. Dengan demikian, perceived teacher supportnya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap student engagement meskipun arahnya berhubungan secara positif. Oke, jadi kesimpulan dari hipotesis 1 yaitu yang dimana H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, oke, baik, selanjutnya itu ada hipotesis yang kedua yaitu self-efficacy terhadap student engagement, yang dimana H0-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari self-efficacy terhadap student engagement. Adapun H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari self-efficacy terhadap student engagement. Nah, untuk pengolahan datanya lagi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia. Dan tempat saya persilahkan. Nah, oke, baik, selanjutnya hasil tersebut akan dimaknakan oleh teman saya yaitu Wandania Ramadhani. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang pengaruh self-efficacy terhadap student engagement. Jadi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh nilai R sebesar 0,483 yang dimana nilai ini tuh menunjukkan adanya hubungan positif dengan kekuatan hubungan sedang antara self-efficacy dan student engagement. Nah, jadi nilai R pangkat 2 itu sebesar 0,233 yang menunjukkan bahwa self-efficacy-nya itu mampu menjelaskan sekitar 23,3% variasi keterlibatan siswa. Selain itu, hasil uji signifikasinya menunjukkan nilai P sebesar 0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa model regresinya itu signifikan. Dengan demikian, self-efficacy itu sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap student engagement. Artinya, semakin tinggi keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya, maka semakin tinggi pula keterlibatan siswa dalam proses pembelajarannya. Oke, untuk hipotesis kedua yang dimana nilainya itu 0,004, jauh lebih kecil dibanding 0,05. Jadi kesimpulan hipotesisnya yaitu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, untuk selanjutnya itu kita memasuki regresi berganda. Nah, adapun hipotesisnya yaitu H0-nya perceived teacher support dan self-efficacy secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap student engagement.
Untuk H1-nya itu perceive teacher support dan self-efficacy secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap student engagement. Nah, untuk proses pengolahan datanya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuli Andini. Dengan tempat, saya persilahkan. Oke, untuk hipotesis ketiga, kita menggunakan regresi berganda. Berbeda dengan kedua hipotesis tadi yang menggunakan regresi sederhana. Untuk melakukan analisis regresi berganda, kita buka menu regresi, lalu linear regresi. Kemudian, untuk tabel dependent variabel, kita masukkan variabel student engagement. Kemudian untuk tabel yang di bawah, kita masukkan kedua variabel ini. Nah, kenapa dua? Karena ini regresi, kita akan melakukan analisis berganda, bukan sederhana. Kalau sederhana, itu hanya menggunakan satu prediktor. Kalau berganda menggunakan dua prediktor. Kemudian di bagian model V kita centang v-test, kemudian di bawahnya kita centang standar estimate. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya yang pemaknaannya nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Wandania Ramadhani. Oke, selanjutnya akan dimaknakan oleh teman saya, yaitu Wandania Ramadhani. Jadi dari hasil analisisnya itu menunjukkan nilai F sebesar 5,27 dengan nilai signifikasi sebesar 0,011, yang dimana nilai ini itu signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresinya itu dinyatakan signifikasi. Kemudian itu nilai R pangkat 2 sebesar 0,254 yang menunjukkan bahwa perceived teacher supportnya dan self-efficacy-nya itu secara bersama-sama mampu menjelaskan 25,4% variasi student engagement, sedangkan 74,6% sisanya itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, apabila dilihat secara parsial, self-efficacy-nya itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap student engagement dengan nilai P sebesar 0,005. Sebaliknya, perceived teacher supportnya itu memiliki nilai P sebesar 0,360 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap student engagement. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan siswa lebih dipengaruhi oleh self-efficacy dibandingkan dengan dukungan guru yang dirasakan. Oke, untuk hipotesis ketiga sudah terlihat jelas bahwa H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Nah, mungkin itulah pembahasan kita mengenai analisis regresi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.